Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Harunisa dari kelas G258 NPM 061. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai esai yang telah saya buat dengan judul Sikap Terhadap Keberagaman di Indonesia. Materi yang pertama, pengertian keberagaman. Keberagaman ialah keadaan atau kondisi di mana banyaknya perbedaan di sekitar masyarakat yang menghasilkan keunikannya tersendiri. Keberagaman di sekitar masyarakat muncul dari sebuah perbedaan ras, suku, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Perbedaan yang terasa bersumber dari Sang Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kuasa darinya, perbedaan itu tidak akan terwujud. Allah menghendaki keberagaman, terutama keberagaman beragama dengan tujuan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih dinamis, saling memahami, dan saling mengenal. Hal inilah bukti bahwa kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala itu memang ada nyatanya. Materi yang kedua, keberagaman beragama. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, keberagaman bisa muncul dari sebuah perbedaan agama. Di Indonesia, terdapat 6 agama pasti, yakni Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman itu termasuk sunatullah. Sunatullah di sini dapat diartikan sebagai perbedaan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan di dunia. Hal tersebut telah diakui dan juga terdapat di dalam Al-Quran. Dan tentunya, setiap agama pasti memiliki cara pandang yang berbeda serta aturan yang berbeda pula. Seorang Muslim wajib mengetahui sikap terhadap keberagaman. Memasuki materi yang ketiga, menyikapi keberagaman. Di dalam Al-Quran, sikap terhadap keberagaman terbagi menjadi dua, yaitu sikap al-infitah atau inklusif dan sikap al-inhilak atau eksklusif. Selain itu, cara menyikapi keberagaman juga dapat melalui sistem pendidikan. Yang pertama, al-infitah atau inklusif. Yang termasuk ke dalam sikap al-infitah dapat tercerminkan ke dalam perilaku bersosial, bermasyarakat, atau berbangsa dan bertanah air. Para inklusif memiliki perilaku toleransi antar umat beragama agar senantiasa menciptakan keharmonisan. Hal ini dilakukan untuk menghargai keeksistensi agama lain dengan diakuinya kebenaran agama tersebut. Seorang inklusif selalu memberi kebebasan agama lain untuk beribadah dan melaksanakan ritual sesuai syariat masing-masing. Meskipun begitu, penganut al-infitah akan selalu membela kebenaran agamanya dan akan selalu menampakkan jati diri agamanya dengan cara melaksanakan nilai luhur yang ada di dalam agamanya. Memiliki perilaku seperti seorang inklusif dapat memberikan keberuntungan, seperti mudah bergaul dan berinteraksi. Hal inilah membuktikan bahwa menjunjung kebenaran universal agama memang penting, tetapi menghargai penganut agama lain juga sama pentingnya, asalkan masih memegang teguh prinsip yang ada. Sikap yang kedua, al-inhilak atau eksklusif. Yang termasuk ke dalam sikap tersebut, tercermin ke masalah ibadah dan akidah. Setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak boleh disatukan. Jika dicampur adukan, akan mendatangkan masalah karena akidah tiap agama berbeda, sehingga nantinya akan menghilangkan keberadaan agamanya tersendiri serta akan berpengaruh terhadap kerukunan antar umat. Para eksklusif biasanya menanggapi bahwa agamanya merupakan agama yang paling benar dan tentunya mengakui kebenaran tersebut. Memang tidak bisa langsung disalahkan, karena hal ini terbukti disebabkan oleh naluri agamanya. Tanggapan itu bisa berubah menjadi perilaku yang berlebihan jika para penganutnya menganggap bahwa orang lain adalah musuh yang harus dihilangkan. Ini dinamai dengan perilaku eksklusivisme ekstrim. Jika terus dibiarkan, perilaku tersebut akan membuat agama itu sendiri menjadi pudar maknanya serta merusak susunan kehidupan bersosial. Menyikapi keberagaman nyatanya dapat ditempuh melalui sistem pendidikan. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk membimbing pelajar sesuai dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam. Dengan didirikannya sistem pendidikan, diharapkan mampu mengerti bukan hanya teori, melainkan dapat mengimplementasikan ajaran yang diberikan, seperti mengerti arti keberagaman, bagaimana menyikapinya, dan mampu menempatkan diri. Pendidikan yang mengajarkan mengenai keberagaman dinamakan pendidikan multikultural. Keberagaman yang dimaksud seperti ras, gender, agama, dan lain sebagainya. Pendidikan ini bertujuan untuk memberi paham baik pada pelajar maupun yang lainnya agar lebih mengenal keberagaman serta cara menyikapi keberagaman tersebut agar dapat terhindar dari perpecahan dan dapat hidup damai di samping keberagaman. Sikap yang dimaksud tentunya ialah sikap yang menghargai perbedaan dengan tidak menjatuhkan perbedaan yang lain. Materi yang keempat, ada contoh perilaku pada pandangan Islam. Yang pertama ada inklusif, terbagi menjadi 3,
Yang pertama, meskipun dijelaskan bahwa agama Islam merupakan agama benar, tetapi tidak membuat Islam tidak menerapkan toleransi pada penganut agama lainnya. Yang kedua, Islam juga tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agamanya, karena untuk memeluk agama dibutuhkan ketulusan tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sosial juga menerangkan bahwa dengan musuh pun Al-Quran akan tetap memperintahkan untuk berbuat adil. Namun, hal ini bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang menjelaskan bahwa Al-Quran menolak mengakui paham pluralisme yang di dalamnya dicampur adukan keimanan. Dengan kata lain, surat ini menegaskan bahwa tidak akan ada jalan tengah untuk perkara akidah. Rasulullah juga menegaskan dalam surat ini bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan menyembah apa yang akan disembah orang kafir sampai kapanpun. Hal ini merupakan contoh dari sisi eksklusif. Kesimpulan yang bisa diambil, keberagaman merupakan keadaan di mana banyaknya perbedaan di sekitar masyarakat yang menghasilkan keunikannya tersendiri. Dalam Al-Quran, menyikapi keberagaman beragama terbagi menjadi dua, yakni sikap inklusif atau al-infitah dan sikap eksklusif atau al-inhilak. Selain itu, pendidikan agama Islam dan multikultural juga turut andil. Sebagai masyarakat yang baik, tentunya harus bisa saling menghargai, bekerja sama, saling membantu untuk mewujudkan kerukunan agar terhindar dari perselisihan dan membuat hidup menjadi sejahtera, damai, dan bahagia. Namun, sebagai seorang muslim, tentunya perlu diingat bahwa ada batasan-batasan hukum dalam Islam tentang bertoleransi antar sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.